Kekalahan Indonesia atas Irak tentu saja sangat menyakiti perasaan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya harapan publik kepada tim ini udah kadung tinggi. Sehingga ketika mendapati kalah dengan terbantai itu kok rasanya sakit sekali ya. Nah, harus diakui kalau secara keseluruhan the whole team mainnya benar-benar ancur-ancuran. Namun jika harus memilih satu pemain yang penampilannya cukup bagus, sudah pasti adalah Shane Patinama. Yap, meskipun kalah akan tetapi Patinama tetap bisa menunjukkan permainan konsisten. Hanya saja susah juga kan kalau seluruh beban disematkan pada bek kiri yang satu ini. Apa yang terjadi di Basra Stadium? Benar-benar jadi malam yang susut kelabu bagi skuad Garuda. Emang sih, kalah menang adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan, tapi kalau caranya kocak kan ya jelas gak bisa diterima. Apalagi kalahnya sebagian besar karena blunder pemain kita sendiri. Yap, harus diakui kalau Coach Shin pada akhirnya juga manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan. Seperti di laga ini, khususnya dalam pemilihan pemain. Coach Shin kayaknya bakal nggak bisa tidur karena salah dalam menentukan starting 11. Pasalnya terdapat beberapa kejanggalan soal pemain yang turun dan kurang bisa dimengerti apa maksudnya. Dan setidaknya ada beberapa pemain yang punya rapor merah di laga ini. Yap, dari sekian nama yang tampil, Nadeo jelas jadi sasaran empuk jempol netizen yang terhormat. One shoot, one goal adalah julukannya saat ini. Plus kemampuan build up-nya yang bahkan masih kalah dari seorang Hernando Ari. Lalu Asnawi yang gak tahu kenapa malah cosplay jadi Aaron Wan-Bissaka. Defense-nya udah lumayan nih. Tapi giliran pas mode nyerang, alah passingnya salah mulu. Ada juga Elkan Bagot yang seperti miskoordinasi dengan Jordi Amat ataupun Rizky Ridho. Kemudian barisan lini tengah yang gak tahu lagi deh. Klok yang biasanya main bagus, di laga ini beneran ngawur mainnya. Adam Alis dan Kambuaya juga maaf-maaf aja nih, seolah jadi pelengkap aja. Belum lagi Dendi Sulistiawan, yang kita semua tahu, ya udah dipercaya main 5.000 kali tapi bapuknya 6.000 kali. Apalagi setelah Dimas Derajat cedera dan keluar. Rafael Struijk yang gantiin juga ibaratnya malah terisolasi sendirian di depan. Memang sih terlihat kejam, tapi maaf-maaf aja nih, emang begitu realitanya. Kita kalah murni karena ya kesalahan kita sendiri. Irak emang jago, apalagi main di kandang. Namun keputusan Coach Shin di laga ini pada akhirnya juga wajib dipertanyakan. Mana ada momen ketika Arhan diturunkan tapi malah jadi winger pula. Aduh, untuk itu maaf ya Coach. Kali ini Anda harus siap menerima kritikan dari semua masyarakat Indonesia. Ya, pada akhirnya bila disuruh memilih, mungkin yang permainannya paling stabil sepanjang laga ya cuma Shane Patinama. Di mana pemain Viking FK itu benar-benar tampil solid seperti biasanya. Permainannya simple dan gak aneh-aneh. Selain itu, golnya juga jadi bukti kalau ini pemain emang levelnya tinggi. Namun ya gimana lagi, susah juga kalau suruh harus berjuang sendiri karena sepak bola adalah tentang 11 versus 11. Jadi ketika ada satu yang salah, maka semuanya kena imbasnya. Tapi untuk Patinama, kamu luar biasa di pertandingan kali ini. Di sisi lain, usai laga Patinama sendiri menjabarkan kalau kekalahan ini diakibatkan oleh rasa percaya diri yang berlebihan.
Oleh karena itu, ia berharap ke depannya para pemain Indonesia bisa jangan mudah terbuai dan terkesan malah meremehkan lawan. Jelas Irak adalah tim bagus. Ini stadion yang besar. Setelah kami memperkecil menjadi 1-2 setelah babak pertama, kami memiliki feeling bagus. Kami cukup percaya diri. Kemudian kami kebobolan dari tembakan jarak jauh. Saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di waktu selanjutnya. Kami harus percaya pada diri kami sendiri, karena kami adalah tim bagus, tapi kami tidak boleh terlalu sombong. Ini adalah pembelajaran bagi kami semua. Irak adalah tim bagus. Kami akan belajar dari ini, dan selanjutnya kami akan bermain lebih baik. Tegas pemain 25 tahun itu usai laga. Sementara itu, Coach Shin sendiri mengaku kalau timnas Indonesia bermain sangat jelek. Namun ia berjanji akan mengevaluasi itu semua, terutama agar kesalahan-kesalahan elementer gak terulang lagi. Di samping itu, Coach Shin juga memuji permainan Irak yang dinilai sangat pandai dalam memanfaatkan setiap kesalahan yang dibuat pemain Indonesia. Saya rasa ini adalah kekalahan besar dan saya ucapkan selamat kepada Irak yang bermain bagus. Kami akan mencoba bermain lebih baik pada pertandingan kandang nanti. Tegas Coach Shin secara singkat. Ya, pada akhirnya, yang lalu biarlah berlalu. Semoga ini jadi pembelajaran penting buat kedepannya, terutama masalah mental ini loh. Bukan maksud mengkotak-kotakan, tapi emang udah sejak dulu kala. Pemain dari Liga Indonesia ini terkenal cuma jago kandang, dan itu terbawa ke timnas dari generasi ke generasi. Untuk itu, disinilah pentingnya berkompetisi di luar negeri, agar secara nggak langsung membangun mindset dan mental yang jauh lebih kuat. Karena bukan rahasia lagi kok, tim-tim di Liga Indonesia sebagian besar masih bermain tanpa pakem yang jelas. Yang penting lari kenceng, gocek-gocek, tubruk sana, tubruk sini. Urusan taktikal belakangan, yang penting ngeyel dulu. Kasarnya begitu. Alhasil saat ini main di kompetisi klub level Asia, sering kena bantai, apalagi yang paling epic ada nih. Tim dari Indonesia yang pernah dibantai tim dari Kamboja. Maka dari itu, semoga aja nih di bawah kepengurusan Pak Erick Thohir, kualitas Liga Indonesia bisalah naik lagi pelan-pelan, dan buat timnas Indonesia tetap semangat dan fokus ke laga berikutnya. Jalan masih panjang sehingga peluang itu masih sangat terbuka. Oke?